Pemirsa, PPATK resmi membekukan banyak rekening terkait kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate. Dan dalam hal ini menguatkan dugaan adanya keterlibatan pihak lain yang masih belum terjaring oleh Kejaksaan Agung. Lalu bagaimana menelisik aliran dana mega korupsi yang menjerat Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate? Kita akan membahasnya pemirsa bersama Kepala PPATK 2002-2011 Yunus Hussein. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore. Ada begitu banyak rekening yang akhirnya dibekukan karena untuk mempermudah penyelidikan. Ini kalau dari Pak Yunus sendiri melihatnya saat ini bagaimana tanggapan atas pembukuan rekening dan kemudian juga adanya penyitaan aset mewah dari Johnny sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang benar ada puluhan hasil analisis dari PPATK yang diberikan kepada penyidik kejaksaan. Iya. Kemudian benar juga ada penundaan transaksi sebenarnya, bukan pemblokiran atau penyitaan. Karena undang-undang di pasal 41, undang 8 dulu menyebutkan PPATK bisa menunda transaksi dari seseorang kalau diketahui atau dicurigai berasal atau ada kaitan dengan tindak pidana. Itu memang dilakukan juga oleh PPATK. Selama ini sudah bekerja cukup lama, mungkin sekitar 6 bulanan, membantu teman-teman penyidik dari kejaksaan. Inilah hasilnya. Jadi PPATK bisa menunda. Tapi kalau menyita itu kejaksaan yang bisa menyita, karena dia ada kewenangan upaya paksa menyita. Nanti kayak merampas pengadilan untuk melakukan aset recovery. Gitu kira-kira Mbak. Baik, dan Pak Yunus untuk penundaan transaksi ini sendiri sebetulnya kan dugaan adanya korupsi atau mungkin kejanggalan ini sebetulnya sudah tercium dari beberapa waktu yang lalu begitu. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan sehingga resmi ditunda atau kalau di media kita mendengarnya dibekukan rekening itu baru sekarang, Pak? Apakah ada informasi, Pak? Sebenarnya bukan sekarang, jadi saya sudah ngecek juga kurang lebih 6-7 bulan di dalam membantu kejaksaan ya. Dan kalau diketahui atau dicurigai rekening itu ada kaitan atau berasal dari hasil tindak pidana, itu alasan PPATK sesuai dengan Undang-Undang 8 2010 di pasal 41 ya. Bisa dia menunda. Jadi bukan baru saja, itu baru terbuka saja informasi-informasi yang sifatnya detail ini. Tapi udah cukup lama kerjasama, cukup lama upaya-upaya yang dilakukan oleh PPATK dan kejaksaan. Dan ada selentingan begitu yang muncul di publik adalah menyita aset dari para koruptor dan salah satunya adalah Johnny G. Plate. Ini kalau menurut Pak Yunus Hussein sendiri ini memungkinkan terjadi nggak, Pak? Kalau menyita itu bisa-bisa saja sesuai dengan pasal 39 KUHP, kita hukum acara pidana. Kalau harta itu merupakan hasil tindak pidana, harus ada nexusnya, hasil tindak pidana, bisa disita. Atau harta itu dipakai untuk menghambat penyidikan, atau untuk melakukan pidana lain, dia merupakan alat bukti, bisa disita oleh penyidik. Dalam ini kejaksaan, bukan PPATK. Penyidiknya kejaksaan. Dan kalau maksud kami tanggapan dari Pak Yunus Hussein sendiri terkait dengan penyitaan yang nantinya akan dilakukan oleh kejaksaan dan juga untuk memiskinkan mantan Menkominfo sendiri, tanggapannya seperti apa, Pak? Karena sebetulnya suara-suara dari netizen atau dari masyarakat terkait dengan hal penyitaan kemewahan mereka yang adalah pejabat publik dan lain sebagainya juga sudah santer terdengar begitu, Pak. Jadi memang boleh disita dan legal sesuai dengan ketentuannya. Sesuai dengan kewenangan kejaksaan, memang dia harus menyita, nanti baru dimohonkan perampasan. Bukan istilahnya memiskinkan. Bisa saja Pak Menteri yang jadi tersangka ini sudah kaya dari dulu. Jadi bukan dimiskinkan, yang disita itu adalah hasil kejahatan saja. Kalau ada dia punya kekayaan sebelumnya, dari usahanya atau dari warisannya, itu tidak perlu diambil. Nggak bisa disita karena bukan berasal dari kejahatan. Kalau bukan berasal dari kejahatan. Nah, misalnya dia punya LKPN begitu besar, dan bisa saja kejaksaan, dalam hal ini KPK juga bisa, untuk melakukan verifikasi ya, baik administratif, yuridis, ataupun secara faktual, untuk menanyakan dari mana sumber-sumber dari kekayaan yang begitu besar. Kalau katakanlah susah dibuktikan, sesuai dengan Undang-Undang Tipikor pasal 12B besar, ini bisa masuk gratifikasi yang wajib dibuktikan oleh si tersangka dalam jangka waktu sebulan sebenarnya setelah dia menerima, dan untuk jumlah 10 juta dia harus buktikan. Kalau dia tidak bisa buktikan, maka sudah dianggap terjadi tindak pidana suap. Inilah objek dari
Kejaksaan Agung bisa menyelidiki kasus ini. Dan kalau ya, saya sepakat ketika bahwa berbicara soal memiskinkan itu tidak apple to apple karena belum tentu harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat negara itu semuanya berasal daripada waktu ia menjabat. Namun beberapa kali kita perhatikan tangkap tangan dan juga terjerat kasus korupsi beberapa pejabat negara dan menteri, namun tidak ada tindak lanjut untuk menyita barang-barang mewahnya. Ini kalau tanggapan dari Pak Yunus Hussein sendiri gimana, Pak? Kalau hasil kejahatan harus disita karena dia berasal dari tindak pidana. Kemudian ya kalau korupsi itu saya boleh bagi dua, satu greedy corruption, satu needy corruption. Kalau greedy karena keserakahan, kalau needy karena kebutuhan. Oke. Menurut saya kalau greedy corruption karena jumlahnya besar itu biasanya diikuti dengan pencucian uang. Karena apa? Jumlahnya besar. Kalau dia makan muntah dia. Jadi biasanya jumlah korupsi yang besar itu pasti ada upaya menyembunyikan, menyamakan asal-usul harta yang berasal dari tindak pidana itu. Jadi biasanya kalau greedy corruption harusnya ikutnya ada TPPU di belakang korupsi itu. Jadi korupsi dan Tindak cuci uang. pidana pencucian uang. Baik, meskipun sebenarnya sama-sama aja melakukan kejahatan korupsi. Namun Pak, kalau untuk penyitaan aset atau memiskinkan koruptor yang ada di Indonesia, sebetulnya hukumnya sendiri seperti apa sih Pak? Jadi memang prinsipnya di mana-mana sama, orang tidak boleh menerima hasil kejahatan. Kalau ada hasil kejahatan dapat disita oleh negara, dalam hal ini penegak hukum. Yang penting ada bukti yang kuat ya bahwa ada perbuatan pidana, ada hasilnya. Nah, sesuai dengan kalau di Indonesia ada hukum acara pidana di pasal 39 misalnya, itu mengatur mengenai barang-barang yang bisa disita oleh penegak hukum karena merupakan hasil tindak pidana. Nah, penyitaan sendiri diatur di pasal sebelumnya, di pasal 38, kalau itu barang tetap harus izin pengadilan ya, misalnya tanah, rumah. Kalau barang bergerak boleh izin belakangan ya. Tapi semua hasil kejahatan itu yang rinciannya ada di pasal 39 KUHP itu bisa disita oleh penyidik kejaksaan, bisa sekali. Oke, dan ada selentingan juga ini Pak Yunus, sepengalaman Anda mungkin atau mungkin Anda terdengar dari teman-teman yang ada di PPATK sendiri bahwa ada kemungkinan aliran dana dari korupsi Johnny G. Plate ini masuk ke partai politik. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Memang agak pelik kalau masuk ke partai politik. Ada dua sistem yang berbeda. Oke. Kalau dalam sistem hukum pidana, pidana korupsi atau cuci uang, pengertian korporasi sebagai pelaku tindak pidana adalah kumpulan orang ataupun harta yang terorganisir ya, bisa berbadan hukum, bisa tidak. Jadi kalau dilihat definisi itu, partai itu sebenarnya masuk dalam pengertian korporasi. Kalau dia melakukan atau misalnya dia menerima hasil kejahatan, dia bisa terkena pidana kalau menerima itu pasal 5 Undang-Undang TPPU. Tapi kalau menurut saya hanya sebatas denda yang diatur di Undang-Undang TPPU di pasal 6 dan 7, denda itu kalau korupsi hanya 1 miliar saja, seperti di Undang-Undang Tipikor ya. Kalau TPPU lebih berat, 100 miliar hukumannya. Tipikor 1M, TPPU 100M. Nah, kalau terkait dengan hukuman tambahan, di Undang-Undang TPPU ada hukuman tambahan membekukan, cabut dan membubarkan korporasi. Nah, kalau membubarkan partai, kalau menurut saya dia tidak tunduk pada rezim korupsi atau TPPU. Ada Undang-Undang Parpol, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pemerintah untuk membubarkan partai. Dan alasannya pun terbatas, lebih banyak alasan-alasan ideologis. Misalnya azasnya, tujuannya, kegiatannya tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau karena alasan menerima ini tidak masuk alasan bisa membubarkan partai sesuai dengan Undang-Undang Partai tadi, ada misalnya pasal 40 dan seterusnya, dan Undang-Undang MK pasal 58 dan seterusnya, ini enggak termasuk bisa alasan membubarkan kalau terima ini. Berarti harus alasan ideologis ya. Oke, tapi kalau pidana korupsi dan TPPU-nya, si korporasi ini, si partai ini bisa didenda. Dalam konteks ini juga sebenarnya ada hukuman membubarkan, tapi saya pikir dia aturan leg spesialis, harusnya tunduk pada undang-undang partai politik gitu. Undang-undang MK yang sudah mengatur itu. Ya, berarti sebenarnya dengan kata lain, kalaupun misalnya ini kan memang masih dalam proses penyidikan, jadi sehingga masih terlalu dini untuk disimpulkan. Tapi kalaupun seandainya memang terbukti ada aliran dana menuju partai politik, dengan kata lain tetap tidak bisa dibubarkan hanya berupa sanksi atau mungkin denda.
Ya, kalau menurut saya denda masih dimungkinkan. Kalau bubar ada rezim yang berbeda, rezim Ya. MK atas dasar permohonan pemerintah, alasannya pun ideologis sekali kalau dilihat di Undang-Undang Parpol itu. Undang-Undang 2008 yang diubah dari 2011. Oke, dan tanggapan dari Pak Yunus Hussein sendiri seperti apa nih Pak? Bahwa informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya untuk menelusuri aliran dana dari kasus korupsi BTS 4G ini nantinya tidak hanya mempertimbangkan dari PPATK, tapi juga akan melibatkan bank-bank terkait untuk mengetahui aliran dana ini kemana aja. Ini kalau tanggapannya sendiri gimana Pak? Ya pasti, karena PPATK kan nggak memelihara rekening, tidak melakukan jasa-jasa keuangan seperti transfer ke dalam, ke luar negeri, pasti dibantu oleh penyedia jasa keuangan. Itu. Kalau nggak, PPATK ya nggak berdaya, mau menelusuri kemana-mana ya nggak berdaya. Dari laporan-laporan reporting parties tadi lah, penyedia jasa keuangan, kalau PPATK mengetahui uangnya dari mana, perginya kemana. Disitulah dilakukan financial analysis dengan menggunakan software Iya. yang sekarang namanya Go AML ya, dulu namanya Visual Link. Pakai software ini dimasukinlah informasi tadi, digunakan database yang cukup besar di PPT, akan ketahuan transaksi itu dengan siapa saja, dari mana dan kemana, kapan, itu bisa ditelusuri, kelihatan siapa yang menerima, siapa yang membayar, bagaimana peranan masing-masing akan kelihatan dari sudut transaksi akan kelihatan. Kalau Nah dari ini akan diperkuat dengan keterangan dari para tersangka atau saksi, apa hubungan mereka dengan transaksi Betul. ini. Kalau dari pemantauan Anda sendiri, Pak Yunus, kira-kira aliran dananya Joni Plate ini kemana aja sih, Pak? Ya, itu memang harus dilihat dari penyidikan dari kejaksaan, termasuk yang hasil analisis PPATK yang sudah puluhan yang diberikan ya. Eh, Ya tergantung keperluan dia, bisa keperluan sifatnya pribadi, bisa organisasi. Kalau dia nyumbang partai bisa juga, tapi kalau menyumbang partai pun kan dibatasi. Kalau bukan anggota nyumbang 1 M, kalau korporasi 7,5 M. Tapi korporasi tetap nggak bisa dihukum gara-gara sumbangan itu. Yang dihukum yang orang atau oknum yang menyumbang atau menerima gitu. Berarti Tapi selain ke kalau partai, partai tetap nggak bisa ya. baik, tapi selain ke partai, kira-kira kalau menurut Pak Yunus Hussein sendiri berdasarkan pengalaman Anda ini biasanya aliran dana, ini jatuhnya kemana aja Pak? Karena ini korupsinya 8T loh Pak. Ya biasanya kalau lihat modus-modus cuci uang, biasanya ada terkait dengan korporasi yang Ya, dikendalikan dalam rangka menyembunyikan hasil kejahatan. Bisa juga dia manfaatkan korporasi orang lain dalam rangka menyembunyikan menyamarkan juga. Yang ketiga, bisa juga dia memanfaatkan kemudahan di negara lain dalam hal perpajakan, rahasia bank buat perusahaan. Bisa juga dia menggunakan eh, dokumen-dokumen palsu, identitas palsu dalam rangka menyamarkan, atau menggunakan aset-aset tanpa nama seperti emas batangan, mata uang ya, valuta asing, US dollar, Singapura dollar, komoditi, itu bisa seperti yang dilakukan oleh dalam kasus Alun misalnya. iya, Sebagian dia pakai ke sana, itu namanya dalam bahasa cuci uang namanya anonymous asset type. Tipe aset yang tidak ada namanya uang ini. Tidak ada jejaknya, tidak ada paper trailnya. Ini bisa dilakukan ke sana. Ini lebih susah menelusuri karena nggak ada betul, nama dan jejak betul. tadi itu, kecuali tertangkap tangan, mungkin Tangan. lebih mudah. Dan kalau untuk ke Kominfo sendiri Pak, ada possibility aliran dana juga masuk ke Kementerian Kominfo Kalau sendiri? Ya, kalau ke kementerian mungkin mungkin ya kita coba lihat. Mungkin ke oknum pejabatnya bisa-bisa saja. Karena biasanya kalau korupsinya cukup besar, besar sekali ya, greedy corruption, biasanya tidak sendiri biasanya. Orang sering menyebut korupsi berjamaah itu. Bisa-bisa saja. Nanti dibuktikan dalam penyidikan oleh kejaksaan. Adakah aliran dana ke sana, dibantu oleh PPATK mencari dari mana dan kemana dana-dana itu pergi. Berarti sebetulnya sah-sah saja dan boleh-boleh saja ketika Pak Mahfud sempat menyampaikan bahwa BPKP dan KPK berhak untuk memeriksa Kominfo, meskipun sebelumnya sempat dilarang. Jadi sebenarnya BPKP kalau diminta oleh penyidik kejaksaan, BPK juga bisa memeriksa kerugian-kerugian negara yang ada di sana. KPK sebenarnya dia sebagai leading agency dalam pemberantasan korupsi juga bisa membantu karena apalagi menyangkut penyelenggara negara, menteri ini merupakan objek dari penyidikan KPK juga sebenarnya. Jadi kalau dia bekerja sama KPK dengan kejaksaan itu ideal sekali itu. Baik kerjasamanya informal ataupun formal, saya kira bagus sekali karena lebih maksimal hasilnya kalau ada sinergi seperti itu. Baik, yang terakhir Pak Yunus, saat ini
Kita juga masih menunggu kepastian dan juga kejelasan terkait dengan RUU perampasan aset. Kira-kira memungkinkan untuk itu bisa direalisasikan, Pak Yunus? Jadi memang ini penting, ada dua undang-undang penting, undang-undang pencegahan pembatasan transaksi uang kartal, itu di hulu sebagai pencegahan, kemudian di hilir sebagai dalam rangka pemberantasan ada perampasan aset hasil tindak pidana. Beberapa negara punya seperti Australia, Inggris, ada Proceeds of Crime Act. Kita sudah lama, sejak saya di PPATK 2008 kita sudah coba buat, dan sekarang sudah dikirim ke DPR, supaya sudah dikirim. Kita harapkan para politisi yang di DPR ya, sudah di sana bolanya, mereka mau membahas. Mudah-mudahan dia tidak terlalu banyak kepentingan pertimbangan pribadi ataupun kelompok, dan mudah-mudahan tidak terlalu menggunakan kepentingan politis sehingga mau membahas untuk kepentingan bangsa ini biar bersih lah gitu. Betul. Jangan untuk kepentingan kelompok tertentu saja gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih sekali Pak Yunus Hussein untuk informasi dan juga untuk waktunya bagi kami selaku Kepala PPATK periode 2002-2011. Selamat sore Pak dan salam sehat.